Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, anak-anak kelas 6 Ibnu Auf yang ibu sayangi dan ibu cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran matematika. Setelah kemarin satu hari kita tidak bertemu pembelajaran matematika karena ibu masih menunggu tugas yang belum mengerjakan ataupun revisian tugas tersebut. Karena apa? Karena jika ibu tambah materi lagi, nanti kalian akan terlalu banyak tugasnya. Karena matematika itu tidak bisa ditumpuk ya, karena setiap video kalian harus simak, kalian perhatikan baik-baik, kalian lihat caranya dan kalian langsung terapkan ke dalam soal yang ibu berikan ya. Jadi jika ada waktu, jika bisa dikerjakan pagi hari, kalian kerjakan pagi hari, jangan menunda siang atau malam hari, karena menunda pekerjaan itu adalah bukan perbuatan yang baik ya. Karena apa? Karena menghitung luas permukaan prisma itu membutuhkan mengingat rumus, dan rumus matematika itu bukan untuk dihafal tapi untuk difahami. Begitu ya anak soleh dan solihah ya. Nah sekarang hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana menghitung tinggi prisma jika diketahui luas permukaan prisma. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana menghitung luas permukaan prisma. Nah sekarang bagaimana jika ada soal yang menanyakan tinggi prisma tapi sudah diketahui luas permukaannya. Bagaimana caranya? Ya, langkahnya lihat baik-baik ya dengan seksama. Sama seperti langkah menghitung luas permukaan prisma, itu ya, langkah yang pertama adalah kita harus mencari luas alasnya terlebih dahulu. Seperti yang kemarin ya, langkah 1 mencari luas alas. Nah, luas alas prisma jika berbentuk segitiga, maka cari luas alas segitiga. Nah, kemudian langkah kedua mencari sisi miring ya dengan apa? Dengan rumus Pitagoras. Kemudian langkah yang ketiga adalah mencari kelilingnya. Dan kemudian langkah yang keempat baru mencari luas permukaan prisma. Nah sekarang dibalik, tergantung apa yang ada atau apa yang diketahui dari soal tersebut. Perhatikan soal yang ibu berikan hari ini. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Ingat ya, segitiga siku-siku. Berarti kita menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari alasnya. Dengan alas atau dengan panjang sisi alas 3 cm, 4 cm, dan sisi miring 5 cm. Jika luas permukaan prisma 108 cm persegi, berapakah tinggi prisma? Nah, pahami ya soalnya, diulang. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi alas 3 cm, 4 cm, dan sisi miring 5 cm. Jika luas permukaan prisma 108 cm persegi, berapakah tinggi prisma? Ya, paham ya? Sudah baca soalnya. Kita langsung masuk. Apa yang diketahui dari soal? Iya, yang diketahui dari soal adalah yang pertama adalah alas ya. Alas yang pertama adalah 3 cm. Kemudian alas yang kedua 4 cm. Nah, di sini sisi miringnya sudah diketahui. Jadi kalian tidak perlu menghitung sisi miringnya lagi, karena sudah diketahui 5 cm ya. Terus apalagi? Luas permukaan berapa? 108 cm persegi. Apa yang ditanya? Betul, tinggi prisma. Nah, sebelum ke tinggi prisma, langkah yang pertama adalah kita harus mencari luas alas
prismanya dulu. Karena luas alas prismanya berbentuk segitiga, maka rumus luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Ya. Kemudian turunin, setengah dikali alas yang pertama berapa? 3 cm. Alas yang kedua tingginya 4 cm. Ini alas dan ini tinggi segitiga ya. Kemudian sama dengan, ada yang bisa dieliminasi? Ya, 4 bagi 2 dapat 2. 1 kali 3, 3 kali 2, 6 cm per segi ya, karena ini luas alas ya, luas alas yang berbentuk segitiga. Kemudian langkah yang kedua. Jika langkah yang kedua kemarin kita mencari sisi miring, karena ini sisi miringnya sudah diketahui 5 cm, maka langkah yang kedua tidak usah mencari sisi miring, tapi langsung kita mencari keliling ya. Iya, keliling. Apa kemarin? A ditambah B ditambah C, atau sisi ditambah sisi ditambah sisi ya. Jadi berapa? Sisi A 3, sisi B 4, sisi C 5. Karena sudah ketahui ya, sisi C itu adalah sisi miring. 3 tambah 4 berapa? 7. 7 ditambah 5 ya 12 cm. Sudah diketahui ya kelilingnya. Ya, bagus. Nah, sekarang langkah yang ketiga. Nah, kita mau mencari tingginya. Perhatikan, ini langkahnya agak panjang yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah yang diketahuinya luas permukaan prisma. Rumusnya apa? Harus ingat, 2 kali luas alas di dalam kurung ditambah keliling dikali tinggi. Ya, sama dengan luas permukaan prismanya berapa? Nah, sudah diketahui ya, 108. Kemudian masukkan 2 dikali luas alasnya berapa tadi? 6. 6 ditambah kelilingnya berapa? 12 dikali tinggi. Nah, sampai di sini. Ini 6 ya, maaf tadi kecoret. Sama dengan 108. Kita hitung 2 kali 6 12 ditambah 12 kali T. Ya, 12 kali T jangan dulu dikeluarkan dari kurung, karena dia T-nya tingginya kan yang kita pertanyakan. Ya. Sampai di sini. Paham ya cara memasukkannya? Nah, setelah itu, karena kita mau T-nya ini pindah ruas atau pindah haluan, namanya pindah ruas kalau di matematika, pindah ruas ke depan, maka ini kita kurangkan dulu. 108 dikurangi 12 sama dengan 12 kali T. Nah, gini ya. 108 kurangi 12 berapa? Nah, gunakan pengurangan bersusun pendek. Ya, betul, 96 sama dengan 12 kali T, kurungnya hilang. Jadi 12 kali T. Pindah ke depan, pindah ruas T-nya ke sini, jadi T sama dengan 96 dibagi 12. Nah, T sama dengan berapa? 96 bagi 12 berapa? Gunakan pembagian bersusun pendek ya. 96 bagi 12 gampang. 12 kali 1 12, 12 kali 2 24, terus urutkan. Iya betul, dapat 8 cm ya. Jadi tinggi prisma adalah 8 cm. Sampai di sini mudah atau sulit? Insya Allah mudah ya, mudah. Jadi untuk mencari tinggi sebuah prisma,
itu ada dua. Yang pertama jika diketahui luas prisma, dan yang kedua adalah jika diketahui volume. Karena kita kemarin habis belajar luas permukaan prisma, maka tinggi prismanya kita menggunakan yang diketahui luas permukaan prisma. Seperti itu ya. Jadi langkahnya seperti ini. Yang pertama tetap kita menghitung dulu luas alas prismanya, yaitu berbentuk segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua mencari kelilingnya, karena sudah diketahui sisi miringnya. Jadi kita tidak usah mencari akar pangkat 2. Yang C sama dengan akar pangkat dari A kuadrat ditambah B kuadrat, itu tidak perlu dicari karena sudah diketahui di sini sisi miringnya adalah 5 cm. Udah lebih simpel ya. Jadi ketika kita mengerjakan, kita pahami dulu soalnya. Jika soalnya itu ada yang sudah diketahui, maka kita tidak usah mengikuti langkah yang kemarin, ada yang dipotong langkahnya ya. Kemudian langkah yang ketiga, kita masukkan rumus luas permukaan prisma. Kemudian kita masukkan angka-angkanya seperti ini. Nah, jadilah hasil akhirnya seperti ini. Jadi tinggi prisma adalah 8 cm. Bisa dipahami anak solih dan solihah ya? Iya. Dan jika ibu memberikan tugas, maka ibu berharap atau ibu menginginkan kalian mengerjakannya sesuai dengan langkah ini, langkah yang ibu jelaskan. Ya, karena yang ibu nilai itu adalah proses bagaimana kalian memahami suatu soal cerita mengenai prisma, kemudian langkah mengerjakannya seperti apa. Bu, saya les, misalnya ya, saya punya smart solution yang lebih cepat. Silahkan. Dan ketika menggunakan smart solution atau menggunakan apapun cara cepat, jika memang itu hasilnya sama, 6, 12, dan 8, itu tidak akan ibu salahkan. Tapi jika menggunakan smart solution dan hasilnya beda, ya berarti itu ada yang salah ya. Entah itu penghitungannya, entah itu langkahnya ya. Mau bagaimanapun caranya, tetap pasti hasil akhirnya jika itu langkahnya betul. Dan kenapa ini ibu jelaskan panjang seperti ini? Ya, ini adalah prosesnya. Karena matematika atau mengerjakan matematika itu adalah bagaimana mengetahui proses penghitungannya. Hasil akhirnya iya betul ditanyakan juga, tapi yang lebih penting adalah bagaimana proses menghitungnya. Karena kalau jawabannya saja 6 cm dari mana? Ya kan? Kita nggak tahu prosesnya 6 cm dari mana. Bisa aja 3 tambah 3 jadi 6. Ya. Seperti itu ya sayang ya, yang soleh dan solihah ya. Iya, ibu harap kalian tetap belajar dari rumah, di rumah saja atau stay at home. Jangan lupa rajin cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan jika ada waktu luang atau jika sudah menyelesaikan tugas dari sekolah, maka bantulah umi atau abi kalian. Entah membantu menyapu, mencuci piring, mengepel, mengasuh adik, dan lain sebagainya. Atau membantu umi atau abi berbelanja atau berjualan, silahkan. Itu tidak jadi masalah. Yang penting selesaikan dulu tanggung jawab kalian, tugas kalian, baru kalian mengambil hak kalian bermain bersama teman, bersama adik. Itu adalah hak kalian atau dan lain-lain. Tapi selesaikan dulu tugas kalian ya, tanggung jawab kalian. Dan satu hal pesan hari ini tentang matematika, rumus matematika itu jangan ditakuti. Rumus matematika itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Ya, itu saja penjelasan hari ini. Untuk tugasnya nanti menyusul di grup materi daring. Semoga Allah melindungi kita semua dan kita selalu berdoa Allah mengangkat wabah ini dengan secepat mungkin dan kita bisa sekolah kembali ya.
Dan semoga Allah memberikan pemahaman kepada kalian semua dalam belajar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.